Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Mita Wulansari. Saya sebagai konselor menyusui di Asri Medical Center. Oke, sekarang ini nih yang akan saya bahas. Tidak dipungkiri loh ibu-ibu bahwa pada saat kita memberikan makan itu tidak melewati masalah-masalah ya. Pasti akan ada drama juga mungkin bahasanya ya. Nah, itu biasa, sangat wajar sekali dialami oleh ibu-ibu ya, walaupun mungkin tidak semuanya seperti itu. Nah, apa saja sih masalah-masalah dalam pemberian makanan pengganti air susu ibu ini atau MPASI ini? Yang pertama nih, misal si anak masih belum bisa mengkonsumsi tekstur sesuai dengan usia. Itu salah satu masalah mungkin ya yang besar juga dialami oleh ibu-ibu ya, anak-anak kita juga ya. Nah, di situ adalah Golden Age Oromotor itu 6 sampai 9 bulan seperti itu. Nah, jika terlambat dikenalkan pada usia 6 sampai 9 ini tadi, maka yang terjadi dia akan lebih susah untuk menerima tekstur ke depannya gitu kan. Jadi memang dari awal di usia 6 sampai 9 bulan ini sudah harus benar-benar ditekan, harus kita mulai, kita ajari, kita tingkatkan teksturnya secara pelan-pelan ya, secara meningkat dengan pelan-pelan ya di usia 6 sampai 9 bulan. Lalu karena memang kalau misalkan terlambat dikenakan tekstur, otomatis kemampuan oromotornya juga akan terlambat. Nah, nanti setelah itu di usia mulai 8 bulan, jadi anak sudah mulai diberikan tekstur yang agak kasar ya. Seperti tadi, harus selalu diberikan rangsangan dan juga stimulasi untuk melatihnya. Dan sehingga pada saat nanti usia 1 tahun, maka anak sudah bisa makan makanan keluarga. Lalu selanjutnya adalah permasalahannya si anak ini nggak punya jadwal makan seperti itu, ya. Jadi yang namanya jumlah makan itu ya ibu-ibu ya. Jadi biar anak yang mengatur sendiri, bukan kita yang mengatur, ya. Jadi karena apa? Lambung bayi dengan lambung kita orang dewasa itu berbeda ya, ukurannya pun berbeda-beda antara anak satu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa memaksakan harus segini, harus segitu ya. Ayo makan yang banyak biar cepat besar misalkan. Ayo makan yang udah makannya segini aja, tidak bisa kita yang mengatur. Nah, yang mengatur adalah anak itu sendiri seperti itu ya. Seberapa besar seberapa banyak dia bisa menampung makanan itu sendiri ya, seperti itu, bukan dengan paksaan kita. Lalu kita juga harus memberikan jeda antara makan dengan makan cemilan dan juga ASI seperti itu. Jangan pada saat kita mau makan malah justru anak dinenenin dulu atau diberikan cemilan atau mungkin dikasih susu dulu. Itu jangan. Itu akan justru akan merusak pola makan dia. Jadi harus kita kasih jadwal. Nanti sebelum makan ya jangan diberikan ASI dulu. Jadi benar-benar supaya bayi itu bisa makan dengan lahap. Seperti itu ya. Baru nanti di 2-3 jam setelahnya kita beri. Kenapa antara 2-3 jam? Karena disitulah proses pengosongan lambung itu mulai bereaksi. Walaupun memang mungkin tidak lalu kosong, benar-benar kosong ya, karena itu masih belum. Cuman kan at least setidaknya dia sudah mulai turun, sudah mulai diserap ya, sehingga terjadi pengosongan lambung di rentan waktu 2-3 jam tersebut. Oke, ya. Dan juga dengan begitu kita bisa mengatur sinyal makan ataupun sinyal lapar dan juga sinyal kenyang pada bayi. Nah, itu ya. Itulah
manfaatnya salah satunya itu kita juga bisa kita juga bisa memberikan sinyal, menciptakan sinyal kenyang dan juga lapar. Oke, nanti saya sertakan juga di sini tentang contoh jadwal makanan. Misal ya, nanti di masing-masing usia memang sudah berbeda antara mungkin kapan dia harus diberikan ASI, diberikan makan, ataupun diberikan cemilan yang lainnya. Nanti saya sertakan juga. Nah, lalu nih, masalah lain yang mungkin sering juga dialami oleh ibu-ibu pada anak-anaknya. Namanya adalah GTM. GTM itu adalah gerakan tutup mulut, ya. Nah, ada sebagian anak yang mungkin mengalami GTM ini tadi ya, gerakan tutup mulut, meskipun tidak semuanya. Tapi tenang saja ya Bapak Ibu, karena itu sebenarnya wajar ya, normal, itu normal pada suatu fase perkembangan anak seperti itu. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya itu macam-macam ya, setiap anak memang sendiri-sendiri ya penyebabnya, mungkin dari psikologisnya ya, psikologis usianya, lalu mungkin saja si anak itu sedang ingin menunjukkan kemandiriannya gitu ya, itu bisa terjadi. Atau bisa juga karena si anak ini bosan dengan rasa makanannya gitu ya, jadi bermacam-macam alasannya kenapa si anak ini terkadang GTM itu tadi ya. Baik, namun jangan khawatir, terkadang kita ya sebagai ibunya juga harus lebih pintar daripada anaknya. Anaknya GTM nih, nggak mau makan, bener-bener tutup mulut seperti itu. Nah, kita harus punya strategi untuk melawan gerakan tutup mulut pada si anak itu tadi. Apa aja sih strateginya seperti itu kan? Nah, yang pertama ini ya, yang pasti kita harus singkirkan dulu adanya penyakit medis ya. Karena kalau ternyata GTM-nya ini gara-gara dia sakit ya, ataupun apa, itu akan berbeda lagi kasusnya. Tapi kalau dia dalam kondisi sehat, nah itu kita harus atur lagi nih, kita harus punya strategi tambahan lagi ya. Yang pertama mungkin kita tetap bertahan pada jadwal makan. Ya, kita harus menjadwal makan seperti tadi yang saya katakan, kapan makan, kapan nyemil, kapan ASI, seperti itu ya. Lalu tidak mengganti makan dengan susu ya, dijeda ya untuk pemberian susu dengan makan. Ingat bahwa bahwa susu itu bukan pengganti makanan ya, apalagi susu formula ya. Susu formula sangat tidak benar kalau jika dia dijadikan sebagai alat untuk pengganti MPASI ya. Silahkan untuk sebagai selingan, silahkan, tetapi bukan, karena kalau anak itu sudah disusuin pada saat jam makan, dia nggak akan mau makan, dia sudah kenyang seperti itu ya. Lalu ubah variasi makan ya, mungkin dia bosan dengan rasa makannya, mungkin dia bosan dengan menunya. Jadi kita harus pinter-pinter nih mengubah variasi makanannya. Masaknya mungkin dibedakan, beda dari yang biasanya seperti itu ya. Nah, terus bisa juga dengan mengubah suasana makan ya. Mengubah suasana makan ini juga mungkin diperlukan bagi bayi kita pada saat makan. Mungkin nih pada saat itu terlalu bising, terlalu ramai seperti itu, atau mungkin ada gangguan-gangguan di sekelilingnya. Ada yang lagi sedang anak-anak di sekelilingnya, mungkin ada teman-temannya lagi mainan, atau mungkin ada televisi, atau mungkin bahkan ada gadget di situ. Nah, itu membuat anak itu tidak fokus pada makan seperti itu ya, atau mungkin sedang suasananya tidak enak seperti itu ya. Jadi ciptakan suasana yang nyaman pada anak pada saat makan gitu. Nah, lalu bisa kalau misalkan anak ya sudah mulai usia 9 bulan ke atas gitu ya, dorong anak itu untuk makan sendiri ya, apalagi sudah 1 tahun ke atas, nanti dorong supaya anak itu mau makan sendiri gitu ya, dengan cara mungkin nih kita mencontohkan, kita duduk bareng ibunya atau bapaknya juga, nanti kita sambil makan, nanti anak itu akan mencontoh kok dengan apa yang kita
contohkan seperti itu. Oke, lalu feeding rules ya, untuk jadwal makanan juga jadwal dan juga lingkungan dan prosedur itu yang memang sangat penting dalam strategi tadi ya, untuk melawan GTM ataupun untuk melawan masalah-masalah yang lain. Semoga sehat selalu ya Ibu dan juga anak-anaknya, karena dengan MPASI semoga bisa bermanfaat, karena MPASI yang tepat dan berkualitas itu akan menjadikan anak kita pun sehat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.